Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaha ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وزدنا علما. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alimil ulama, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman beserta staf dan jajarannya. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua RW beserta staf dan jajarannya, dan juga para hadirin sekalian. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan seluruh kenikmatan tersebut Allah takdirkan kita hadir di tempat ini, di tempat yang mulia, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di sini insyaallah menjadi titik awal nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta dengan salam sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, hingga kita semua sekalian umatnya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah perjalanan Ramadan kita pada malam hari ini sudah masuk di malam yang ke-9. Yang artinya sudah 8 hari kita berpuasa. Ini 9 kalinya kita bertemu di salat Isya, tarawih dan witir berjamaah. InsyaAllah puasa-puasa kita yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, tarawih kita yang sudah kita tunaikan di hari-hari sebelumnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya. Oleh siapa? Oleh kita semua, oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang diidam-idamkan, bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Bahkan dari semenjak 2 bulan yang lalu, kita sudah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lantunkan doa-doa di setiap habis salat kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Di bulan Rajab kita berdoa sama Allah, ya Allah berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban kita juga berdoa sama Allah satu bulan yang lalu. Barik lana fi Sya'ban, ya Allah berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami, hadirkan kepada kami bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Jadi ini bulan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang kita nanti-nantikan kehadirannya. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau bulan Ramadan itu sudah hadir bersama kita, sudah datang kepada kita, pertanyaannya, kitanya mau ngapain? Apa yang mau kita lakukan ketika Ramadan itu datang kepada kita? Ustaz, saya mah Ramadan tahun yang lalu kita puasa, Ustaz. Ya, betul. Setiap Ramadan kita berpuasa. Ustaz, Ramadan yang kemarin saya tarawih, Ustaz. Iya, benar. Ramadan yang kemarin, Ramadan tahun yang lalu juga kita tarawih. Sedekah, Ustaz, sedekah. Ya.
Tapi yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah apakah Ramadan kita saat ini akan sama seperti Ramadan yang tahun yang lalu? Kalau mungkin jumlah mungkin sama, kadang berubah dikit dari 29 kadang 30, dari 30 kadang 29. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, yang jadi titik berat pertanyaan kita, apakah kualitas ibadah kita Ramadan tahun yang kemarin akan sama dengan tahun yang ini? Yang pastinya sebagai seorang mukmin, orang yang senantiasa terus berupaya untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan kita saat ini harus ada peningkatan, harus ada perkembangan dari segi kualitas ibadah kita. Puasanya, Ustaz, tahun kemarin saya puasanya cuma sekedar nahan lapar, nahan haus saja, Ustaz. Kalau tahun kemarin puasa kita cuma sekedar hanya menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka saat ini, tahun ini, puasa kita harus ada peningkatan. Tingkatkan dari yang hanya sekedar membatalkan puasa, menjadi kita jaga semua dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Jadi kita jaga juga, kita puasakan juga lidah kita, lisannya, pendengarannya, penglihatannya, hatinya dijaga, agar puasa kita ini jadi ada peningkatan, ada perkembangan ibadah. Jadi tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Orang mukmin yang beruntung adalah orang mukmin yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi jangan sampai puasa tahun yang lalu itu harus sama dengan puasa yang sekarang. Setidaknya ada peningkatan. Kalau tahun kemarin sudah kita jaga semua hal-hal yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala-pahala puasa. Sedangkan saat ini, tahun ini pun harus ditingkatkan. Jaga hati kita dari hal-hal yang bisa membatalkan nur cahaya ibadah puasa. Tahun kemarin kita tarawih. Tahun ini juga kita sama-sama tarawih. Lalu apa tarawih kita tahun yang lalu sama seperti tarawih kita tahun ini? Yang pasti harus ada peningkatan. Tahun kemarin mungkin agak sedikit males-malesan tarawihnya, agak sedikit capek, lelah. Tahun ini harus ada peningkatan. Puasanya 30 hari, tarawihnya juga 30 malam. Harus ada peningkatan. Memang tarawih itu hukumnya sunnah muakkad yang harus bahkan dianjurkan oleh Nabi SAW, harus kita laksanakan. Kalau sunnah itu kan hukumnya apa? Hukumnya sunnah gimana? Dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan sayang. Kalau ditinggalkan sayang, kalau kita ada kesempatan, kita ada keluangan waktu, bahkan mungkin seharusnya di bulan ini bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang diliputi dengan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, jaga semua sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan. Tuh, tarawihnya harus dijaga. Ya, harus ada semangat untuk melaksanakan ibadah tarawih. Nah, ini udah malam yang ke-9, alhamdulillah. Udah ada kemajuan. Safnya maju. Ibu-ibu mungkin yang tadinya di luar jadi masuk di dalam. Ada kemajuan jadinya. Ya. Nah, di sini mah insyaallah, tarawihnya semua semangat. Amin. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu mah tarawihnya Masya Allah. Ibu-ibu tuh kadang-kadang orangnya belum nyampe, sejadahnya udah nyampe duluan biasanya. Kalau ibu, ya, nitip sama temannya, nitip sama anaknya. Biasa begitu. Saking semangatnya ibu-ibu. Ya. Jadi tarawihnya harus ditingkatkan. Ya. Kualitas daripada ibadahnya harus lebih ditingkatkan lagi. Jangan sampai menurun. Ya. Apalagi yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah yang lain, sedekah, sedekahnya, infaknya, saling berbagi, itu juga harus ditingkatkan. Insyaallah Ramadan tahun ini Allah berikan kita keluangan rezeki, kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga memungkinkan kita untuk saling bersedekah, saling berbagi. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita bagi kepada orang-orang di antara kita, bisa saja saling berbagi makanan untuk berbuka puasa, saling berbagi untuk berbuka puasa, untuk sahur, infak sedekah di masjid, infak sedekah di musalla, infak sedekah di masjid, kotak amal yang lewat. Makanya kalau sholat tarawih, sholat Jumat, bawa
Bawa duit. Bawa apa, Bu? Bawa apa? Bawa duit. Buat apa? Buat apa? Buat amal, buat sedekah. Ya. Tingkatin sedekahnya. Ya. Bawa duit. Kalau nggak bawa duit, nggak ada duit di rumah, bawa tasbih. Bawa tasbih. Kalau yang bawa duit, kotak amalnya lewat, dimasukin duitnya kotak amal. Kalau yang nggak bawa duit, dia bawa tasbih doang. Kotak amal lewat, dizikir aja, pura-pura zikir sambil melemtar juga lewat itu kotak amalnya, ngapa-ngapain. Ya, begitu. Jadi sedekahnya harus ditingkatkan. Apalagi yang kita lakukan, yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, banyak ibadah-ibadah yang lain. Baca Al-Quran. Tahun kemarin mungkin ibadah kita baca Qurannya belum sampai khatam satu Al-Quran full. Belum sampai khatam 30 juz. Tahun ini harus ada target. Mumpung baru 9 malam, mumpung baru 8 hari kita puasa. Masih tersisa 20-21 hari lagi. Ya, jadi harus ada peningkatan. Hatamkan satu Al-Quran 30 juz. Baca Quran 1 juz berapa jam sih? Gak lama ya, cuman 1 jam. Kalau yang bacanya cepat bisa 30 menit 1 juz. Masa iya kita nggak bisa menyempatkan waktu barang 30, 40 sampai 1 jam? Ya, sampai 1 jam untuk baca Al-Quran. Kalau sudah hatam 30 juz 1 bulan Ramadan tahun kemarin, tahun ini harus 2 kali hatam. Jadi harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Karena ini adalah bulan-bulannya yang sangat mulia. Bulan pahala. Bulan tempat kita memetik hasil dari ibadah-ibadah yang sudah kita tanam. Jadi periodenya itu ada Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Rajab itu adalah waktunya kita menanam. Bulan Rajab kemarin itu waktunya kita menanam. Apa yang kita tanam? Yang kita tanam adalah amalan-amalan kebaikan. Puasa sunnah kita jalankan sebagai bentuk latihan menghadapi bulan Ramadan. Puasa sunnah, salat sunnah, itu kita tanam ketika di bulan Rajab. Tanam semua, tanam bibit-bibit kebaikan kita. Masuk di bulan Sya'ban adalah waktunya kita menyiram apa yang sudah kita tanam. Ya, amalan-amalan yang sudah kita tanam, kebaikan-kebaikan kita siram. Kita perbanyak, kita istiqomahkan, kita kasih vitamin itu tanaman, kita bikin pagar, kita jagain supaya tidak diacak-acak, supaya tidak dirusak oleh binatang. Itulah bulan Sya'ban. Masuk di bulan suci Ramadan, tempat atau waktunya kita untuk memetik buah, mencium harum bunga dari tanaman yang sudah kita tanam. Karena bulan ini adalah bulannya pahala, di mana setiap amalan kita pahalanya bertumpuk, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau ngomongin pahala itu kadang-kadang suka disepelekan. Kenapa? Karena pahala itu bentuknya nggak kelihatan. Ya, pahala itu gaib, nggak kelihatan. Ada yang udah pernah lihat pahala di sini? Belum pernah. Bentuknya kayak gimana nggak tahu. Warnanya gimana pahala? Nggak ada yang tahu. Pahala itu gaib. Tapi kita sebagai orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita harus beriman kepada hal-hal yang gaib. Pahala itu ada. Pahala itu ada, kelihatan. Kelihatan nggak pahalanya? Nggak kelihatan. Pahala itu ada. Tapi nanti di akhirat kita ngelihat. Kadang kalau ngomongin pahala kita suka sepelein karena nggak kelihatan. Coba kalau seandainya di sini ketua DKM-nya bilang, ayo sholat tarawih berjamaah di masjid. Siapa yang sholat tarawih berjamaah di masjid akan dikasih uang 100.000. Rame nggak di masjid? Rame nggak? Penuh. Kenapa? Karena kelihatan. Ada imbalannya kelihatan. Ada kertas kotak warnanya merah. Ada tulisan 10000. Kelihatan. Coba kalau seandainya, ayo kita sholat tarawih berjamaah di masjid. Malam pertama pahalanya ini, malam kedua pahalanya ini, ngomongin pahala. Kadang kita suka sepele, pahala mau urusan belakangan. Tapi itu nanti akan membantu kita. Itu nanti akan membantu sebagai media kita mudah-mudahan memperberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat, yang insya Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pahala, maka perbanyak pahala. Ya. Jadi amalan-amalan kita di bulan ini, di bulan Ramadan ini
harus lebih baik daripada amalan-amalan ibadah kita dari tahun-tahun Ramadan sebelumnya. Harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Jangan sampai pahala ini berlipat ganda. Ini pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti di akhirat kita akan melihat balasannya. Ya, di akhirat itu adalah kehidupan yang sangat abadi. Dunia mah cuma sebentaran. Bapak Ibu, ini puasa dari subuh sampai maghrib itu berapa jam, Pak? Berapa jam kita berpuasa? Nahan rasa lapar, nahan rasa haus. Berapa jam? 14, ada 13 jam, 14 jam. Ada ya, dari subuh jam setengah 5 sampai maghrib jam 6 lewat. Sekitar 13 jam kita puasa. Setelah puasa itu selesai, buka makan kurma satu sama air putih doang. Hilang nggak semuanya? Hilang. Haus, lapar, hilang. Nggak sampai 1 menit kita buka puasa, nggak sampai 2 menit kita cuma minum air putih, makan kurma satu, hilang semua rasanya. Itulah tanda bahwa kenikmatan dunia itu sebentar banget. Ya, maka ini waktunya bulan yang sangat mulia, kita perbanyak amal soleh, amal kebaikan. Yang puasanya ditingkatkan, yang tarawihnya ditingkatkan, sedekahnya, kemudian baca Qur'annya, semua amalan-amalan yang sudah kita tanam di bulan Rajab yang lalu, kita sudah siram di bulan Sya'ban yang lalu, ini malam, ini bulan kita senantiasa perbanyak. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir buat kita. Seakan-akan kita nggak akan ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Jadi kita bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan amal kebaikan dan amal saleh. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.